Selamat bergabung kembali di pembahasan kita masih topik terkait dengan kinematika dan dinamika ya. Kali ini kita akan membahas tentang rectangular coordinates ya. Anda boleh menggunakan buku-buku referensi yang sudah kita tampilkan ya. Tapi untuk kali ini kita akan menggunakan referensi dari bukunya Merriam dan Craig ya, Engineering Mechanics Dynamics ya, yang ini ya. Untuk pembahasan terkait dengan rectangular coordinate. Oke, kita langsung saja. Nah, kalau kita bicara tentang rectangular coordinate atau koordinat tegak lurus ya, X dan Y dalam hal ini ya, maka ini akan sangat bermanfaat ya untuk menggambarkan gerak partikel ya, baik pada komponen sumbu X ataupun pada komponen sumbu Y. Nah, tentu kalau kita membahas tentang koordinat ya tegak lurus, maka pembahasan tidak terlepas dari vektor ya. Yang secara umum kita akan bahas tentang vektor posisi atau tempat ya. Kemudian juga vektor kecepatan ya. Dan yang terakhir adalah percepatan ya. Kemudian kalau kita bicara tentang ketika vektor ini ya, posisi, kecepatan dan percepatan, maka kita bisa distribusikan ya vektor tersebut ke dalam dua komponen, yaitu komponen sumbu X ya dan komponen sumbu Y. Nah, nanti kalau kita bagi lebih lanjut, nanti kita akan bahas tentang gerak rektilinearnya, tetapi kita akan membahas yang di sini adalah vektor satuan ya, I dan J pada vektor posisi yang tadi ini R ya. Kemudian kecepatan itu V dan percepatannya itu adalah kita simbolkan dengan A. Nah, kalau kita diskusi, kita gambarkan di sini, maka ini adalah R. Nah, R ini adalah penjumlahan vektor X, I ya. Jadi vektor X, I ya, ditambahkan dengan vektor YJ ya. Ingat ya, vektor R ini adalah penjumlahan ini ya. Vektor X posisi dari I ya. Kemudian Y pada J, vektor J ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke vektor kecepatan ya. Vektor kecepatan sendiri merupakan turunan pertama dari vektor posisi atau kita simbolkan dengan R dot di sini ya, sehingga simbolnya itu adalah X dot I ditambah dengan Y dot J ya. Ini ya. X dot I Y dot J, atau kalau kita mau samakan di sini ya ada masalah ya, vektor Vx ya sama ditambah dengan vektor Y ya. Nah, kemudian vektor percepatan sendiri maka turunan pertama dari vektor kecepatan atau V dot, atau kita bisa juga menggunakan turunan kedua dari vektor posisi yaitu R dot 2. Itu sama dengan, berarti vektor posisi dari percepatan itu sama dengan X dot 2I ditambah dengan Y dot 2J. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ya kita sudah diskusikan tadi ya, ini adalah distribusi ya, distribusi dari vektor posisi, yang ini adalah vektor posisi, vektor kecepatan V ya, dan vektor percepatan A. Sehingga kalau kita dapatkan nilainya itu adalah sama dengan di sini ya. Jadi nilai V itu bagaimana kita dapatkan? Jadi nilai V ini adalah sama dengan berarti sama dengan V kuadrat ditambah dengan Vx kuadrat ya, ditambah dengan Vy kuadrat ya. Ingat, V ini sama dengan Vx kuadrat. Sehingga apa? Sehingga Vx itu sama dengan akar dari Vx kuadrat ditambah dengan Vy kuadrat. Jadi kita gunakan rumus Pythagoras ya.
Ingat ya ini, yang Y ini, ya, ini adalah nilainya adalah sama dengan Vx kuadrat ditambah dengan Vy kuadrat. Nah, bagaimana dengan percepatan? Percepatan juga sama ya. Jadi AY sama dari A kuadrat yang ini ya. A kuadrat sama dengan AX kuadrat ditambah dengan AY kuadrat. Atau sama dengan A sama dengan akar dari AX kuadrat ditambah dengan AY kuadrat. Nah, bagaimana mencari dengan sudut theta ini? Nah, kita bisa lihat di sini. Theta itu sama dengan tangen theta ya, sama dengan VY per Vx. Nanti kita dapatkan, nah, kalau udah dapatkan VY-nya dan Vx-nya, maka kita dapatkan nilainya. Maka untuk mendapatkan theta sama dengan inverse tangen ya nanti ya. Theta berarti sama dengan inverse tangen ya, tangen tan min 1 ya, dari VY dibagi Vx ya. Nah, nanti Anda bisa cari begitu. Nah, kita lanjut ke contoh kasusnya ya, contoh soalnya. Nah, sebuah gerak kurva linear ya dari sebuah partikel ini ditentukan oleh persamaan pada kecepatan sumbu x-nya adalah dia 50 min 16 T ya. Sementara fungsi posisi pada sumbu Y itu adalah 100 min 4 T kuadrat di mana Vx dalam meter per detik dan Y dalam meter ya. Dan T dalam satuan detik atau second ya. Nah, di sini Anda perlu diketahui juga bahwa X sama dengan 0 jika T sama dengan 0. Maka Anda diminta menggambarkan lintasan partikel ya, dan tentukan kecepatan dan percepatannya jika ya atau pada saat kedudukan Y sama dengan 0 itu dicapai. Oke. Kita selesaikan persoalan ini selanjutnya. Nah, dari sini yang kita dapatkan atau yang diketahui ya, yang sudah diberikan dari soal itu adalah 1 ya. Ini adalah Vx ya, berarti dia kecepatan arah sumbu X ya, sama dengan 50 min 16 T ya. Dan yang kedua adalah fungsi posisi arah sumbu Y, yaitu 100 min 4 T kuadrat. Dan kemudian ketika X sama dengan 0, maka T sama dengan 0. Nah, kemudian diminta ya, kita diminta untuk menggambarkan lintasan partikel, juga diminta untuk menentukan kecepatan ya, V ya, dan percepatan A ketika Y sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita bahas bagaimana solusi untuk menyelesaikan persamaan atau soal atau kasus di atas. Nah, pertama adalah kita koordinat X ini ya didapatkan dengan ya mengintegralkan Vx. Dan percepatan A didapat dengan menurunkan Vx ya. Ingat ya, sebelumnya pada pembahasan sebelumnya, kalau kita ketahui fungsi posisi ya atau fungsi tempat, maka untuk mendapatkan kecepatan atau untuk mendapatkan kecepatan pada satu saat gitu ya, maka kita turunkan 1 kali. Sementara kalau kita dapatkan kalau untuk mendapatkan kecepatan maka kita menurunkan fungsi kecepatan fungsi posisi tersebut ya 2 kali. Oke ya, kita kemarin sudah bahas. Oke. Kemudian kita lanjutkan ya. Nah, kita yang pertama adalah mencari koordinat X. Ya, diminta kita untuk mengintegralkan Vx. Sehingga integral dx sama dengan integral Vx dt. Nah, berarti integral 0 sampai dengan x dx sama dengan integral 0 sampai dengan t sama dengan integral 0 sampai dengan t 50 min 16 t dt. Nah, sama dengan, masih ingat ya, kemarin di pelajaran kalkulus 2 ya, Anda sudah paham gitu ya. Maka integral dari 50 min 16T tersebut adalah sama dengan
50T min 8T kuadrat. Nah, Anda masih ingat ya kemarin ya di kalkulus 2 ya tentang integral. Nah, kemudian yang kedua adalah kita untuk mendapatkan percepatan maka diminta kita menurunkan dari kecepatan Vx. Jadi Ax ya, percepatan pada arah sumbu X itu sama dengan turunan pertama dari Vx atau V dot X ya. Vx dot ya ini ya berarti ya. Sehingga kita dapatkan percepatan pada arah sumbu X sama dengan E per dt 50 min 16T. Sehingga AX sama dengan 16 meter per detik ya. Masih ingat ya ini pelajaran di kalkulus 1 tentang turunan ya. Oke. Kemudian kita bahas komponen Y dari percepatan Vy dan percepatan Ay ya. Nah, percepatan Vy maka kecepatan Vy ya, maka kita bisa dapatkan dengan menurunkan pertama ya dari fungsi posisi Y, yaitu sehingga kita simbolkan di sini adalah Y dot. Nah, dari sini kita dapatkan Vy sama dengan D per dt 100 min 4T kuadrat. Nah, kita turunkan dari fungsi yang ini ya. Fungsi Y ini ya, kita turunkan. Sehingga Vy sama dengan min 8T meter per detik. Ya. Anda harus ingat ya kalau masih lupa Anda buka lagi catatan terkait dengan turunan di kalkulus 1. Kemudian lanjut ke percepatan AY. Nah, kita dapatkan dengan menurunkan pertama dari kecepatan Y. Sehingga apa? AY sama dengan D per dt min 8T. Min 8T-nya mana nih? Nah, dari sini ya kita turunkan ya. Tadi kan Vy-nya sudah kita dapatkan dengan menurunkan pertama dari fungsi posisi Y ya. Sehingga kita dapatkan Vy. Nah, di sini maka D sama dengan AY sama dengan D per dt sama dengan minus 8T. Sehingga AY kita dapatkan angkanya sama dengan min 8 meter per detik kuadrat. Oke, lanjutkan. Nah, setelah kita dapatkan nilai-nilai tadi ya, tadi kita dapatkan ada percepatan ya, atau fungsi posisi dari X ya, arah sumbu X ya. Kemudian juga kita dapatkan percepatan pada arah sumbu X ya atau AX ya. Kemudian juga kita sudah dapatkan kecepatan Vy dan percepatan Ay, kita sudah dapatkan semuanya. Maka kita masukkan nilai T ya di sini ya. T dari 0 sampai dengan 5 detik ke persamaan, nah ini dia, X ya, dan Y. Ya, X-nya adalah persamaan X-nya adalah 50 T min 8 T kuadrat. Tadi dari, ini ya, yang tadi kita sudah dapatkan ini ya, yang ini. Nah, kemudian yang Y sama dengan min 100 min 4T kuadrat itu adalah tadi dari soal ini ya. Sehingga kita peroleh koordinat nilai X dan Y. Nah, kita masukkan ya. X sama dengan pada saat T sama dengan 0, maka X sama dengan 0 ya. Karena apa? 50 kali 0 min 8 kali 0 kuadrat sama dengan 0. Sedangkan Y-nya kita masukkan ya. Y-nya kita masukkan Y sama dengan 100 min 4 kali T kuadrat. T-nya kita ganti angka 0, maka nilai Y sama dengan 100. Nah, kita sudah dapatkan. Kemudian pada saat T sama dengan 1, maka X-nya adalah 50 kali 1 dikurangi 8
kali 1 kuadrat ketemunya adalah 42 ya. Kemudian pada saat T sama dengan 1 maka Y-nya sama dengan 100 min 4 T kuadrat. T-nya kita katakan 1 sehingga 100 min 4 ketemunya adalah 96. Begitu selanjutnya sampai dengan T sama dengan 5 ya. T2 Anda masukkan sama seperti tadi ya. T2 juga T3 juga Anda masukkan ke persamaan X dan persamaan Y ya, fungsi X sama Y ya. Sehingga nanti kita dapatkan koordinat pada masing-masing T0 sampai dengan 5 adalah seperti pada metrik yang sudah kita buat ini ya. Oke, lanjutkan ya. Nah, berdasarkan tabel di atas ya, maka kita dapatkan grafik lintasan pada sumbu X dan sumbu Y ya. Tadi ingat pada saat T sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 0. Y-nya sama dengan 100 ya. Ini adalah arah sumbu X ya. Ini adalah arah sumbu X dalam meter ya. Yang ini adalah vertikalnya adalah pada saat Y sama dengan arah sumbu Y ya dalam satuan meter juga. Nah, kemudian pada saat T sama dengan 1 ya, maka kita dapatkan di sini adalah 46 ya. Kurang lebih di sini X-nya adalah 46, sementara Y-nya itu adalah tadi berapa? 96. Sorry, 42 X-nya ya. Sementara Y-nya berarti 96. Berarti ini adalah X-nya adalah 42 ya, kurang lebih di sini posisinya kalau kita tarik ke atas itu ya. Di sini ya. Sementara Y-nya adalah kurang lebih 96 adalah di sini dia ya. Begitu selanjutnya kita gambarkan atau kita dapatkan grafik seperti ini. Nah, oke, selanjutnya setelah kita gambarkan tadi ya, maka kita bisa menghitung ya. Bila Y sama dengan 0 maka harga T pada saat kondisi ini adalah jadi kita masukkan Y sama dengan 100 min 4T kuadrat ya, sehingga Y-nya sama dengan 0, sama dengan 100 min 4T kuadrat. T sama dengan plus minus akar 25. Sama dengan, kita ambil yang positif berarti adalah 5 detik. Sehingga kita dapatkan kecepatan pada arah sumbu X dan kecepatan pada arah sumbu Y adalah sebagai berikutnya. Nah, Vx-nya adalah, kita masukkan lagi 50 min 16T, maka dia 50 min 16 kali 5, karena T-nya tadi adalah sama dengan 5 ya, maka kecepatan Vx atau arah sumbu X itu adalah minus 30 meter per detik. Sementara kecepatan pada arah sumbu Y sama dengan minus 8T meter per detik. Nah, ini dapat dari mana? Tadi pada hitungan yang di atas kita sudah dapatkan ya, ini dia. Ini dia ya. Sehingga di sini kita masukkan ya, minus 8 kali 5 ya, tadi 5 detik ya sama dengan minus 40 meter per detik. Nah, kita sudah dapatkan Vx sama Vy-nya. Nah, kemudian kita cari nilai percepatan nilai V dan A-nya ya, berarti kita nyari V atau kecepatan V itu adalah akar dari V kuadrat X ditambah Vy kuadrat ya. Vx kuadrat ditambah dengan Vy kuadrat sama dengan akar minus 30 kuadrat ditambah dengan akar minus 40 kuadrat sama dengan 50 meter per detik. Ini adalah kecepatannya ya. Nah, kemudian A-nya sama dengan akar dari AX kuadrat ditambah dengan AY kuadrat. Kita dapatkan sama dengan minus 16 kuadrat ditambah dengan minus 8 kuadrat. Ketemunya adalah 17,9 meter per detik. Nah, selanjutnya kita gambarkan vektor V dan A pada titik A adalah sebagai berikut ya. Nah, kita gambarkan ini ya. Nah, ini Vx-nya adalah 30 tadi minus ya. Vy-nya adalah minus 40 ya. Sehingga komponennya itu adalah V sama dengan 30I minus 40J meter per detik ya.
Sementara percepatannya, nah ini dia percepatannya adalah pada arah sumbu X-nya adalah minus 16 meter per detik. Pada arah sumbu Y-nya adalah percepatannya adalah minus 8 meter per detik. Sehingga kita bisa masukkan di sini A sama dengan minus 16I ditambah dengan minus 8C meter per detik. Nah, itu ya kira-kira ya yang kita bahas tentang rectangular koordinat ya untuk materi kali ini. Nah, di bawah ini ada soal ya. Silakan Anda buat latihan ya. Ikuti cara-cara yang tadi. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.